Hai, hari ini kita akan bicara topik mengenai jurusan mana yang akan kita pilih pada saat duduk di bangku kuliah. Jadi, pertanyaan yang sering diajukan banyak orang adalah, kira-kira jurusan apa sih yang paling gampang untuk mendapatkan pekerjaan? Nah, kalau saya ditanya nih, jurusan apa yang paling mudah untuk mendapat pekerjaan? Sebenarnya jawabannya adalah jurusan yang paling sulit. Kenapa jurusan yang paling sulit? Karena di situ sudah jelas ada kompetisi, orang-orang tertarik untuk masuk dalam jurusan tersebut. Contohnya adalah kedokteran, elektro atau informatika merupakan jurusan-jurusan yang punya passing grade tinggi. Gitu. Nah, tapi tidak semua orang ingin menjadi dokter, tidak semua orang juga ingin kerja di dalam ruangan. Ada yang lebih senang bekerja di lapangan, ada yang lebih senang bekerja dengan anak misalnya. Nah, sekarang kalau dikembalikan ke pertanyaan tadi, kira-kira jurusan apa yang paling optimal untuk melakukan pekerjaan? Paling tidak saya punya beberapa jawaban untuk hal tersebut. Yang pertama, seperti tadi sudah disampaikan jelas bahwa jurusan yang kompetisinya paling ketat, kemungkinan besar adalah jurusan yang punya peluang sangat besar di lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah jurusan yang paling fleksibel. Nah, untuk jurusan yang paling fleksibel ini ada dua macam. Yang pertama adalah ada dua jenis kali ya. Yang pertama adalah jurusan yang berhubungan dengan teknologi, informatika, berhubungan dengan komputer, karena hampir seluruh perusahaan membutuhkan komputer. Kemudian yang kedua adalah jurusan akuntansi, yang berhubungan dengan pencatatan laba rugi di sebuah perusahaan. Jurusan ini fleksibel karena orang bisa ditempatkan di industri manapun. Jadi lulusan akuntansi bisa bekerja di kehutanan, pertambangan, kesehatan, ataupun bermacam-macam sektor lainnya. Nah, kemudian faktor ketiga adalah pilihlah jurusan yang punya reputasi gitu. Jadi misalnya sudah diputuskan ingin mengambil jurusan informatika, nah ini kita harus pilih fakultas atau universitas yang punya reputasi lebih dibandingkan fakultas yang lain, dibandingkan universitas yang lain. Misalnya sebuah PTN terkenal punya kemampuan informatika yang baik. Nah, itu bisa dijadikan kita consideration untuk memilih jurusan tersebut. Nah, keempat adalah pilihlah jurusan yang realistis gitu. Jadi kalau saat ini meskipun Indonesia tidak punya pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya ya, yang berskala komersial, tetap banyak orang yang ingin masuk teknik nuklir UGM misalnya. Nah, pilihan orang saat memilih teknik nuklir UGM adalah pilihan yang realistis karena mereka melihat bahwa reputasi dari UGM atau ITB misalnya lebih besar dibandingkan, punya potensi yang lebih besar dibandingkan jurusan tersebut. Nah, kemudian mungkin yang tips yang terakhir adalah sebenarnya kita tidak perlu banyak ragu untuk memilih apakah jurusan ini berprospek atau tidak. Ada beberapa teman saya yang mengambil dua atau mungkin lebih ya jurusan sekaligus. Jadi dia kuliah sastra Inggris sekaligus dia juga kuliah teknik informatika. Nah, saya rasa mungkin ini justru malah hal yang kontraproduktif, tidak optimal karena waktu kita akan sangat padat untuk mengelola kuliah di dua jurusan tersebut. Terima kasih.